Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dambar ID yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk sharing ngobrol-ngobrol santai bersama salah seorang kiai yang luar biasa, selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya, dan beliau ini termasuk kiai 1 juta jamaah, saking banyaknya pengikutnya. Dan kalau saya lihat di kalendernya tadi, semua angka itu sudah penuh dengan lingkaran-lingkaran. Beliau adalah Kiai Denny Abror Panggabean. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kaji? Alhamdulillah, saya kalau lihat jenengan itu selalu sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Pandungane mawon sehat temenan. Ono temenane barang. Ngeten Kiai. Pripun. Kita ngobrol-ngobrol santai, nostalgia dulu di pondok. Apalagi jenengan sekarang kan sudah punya pondok, sudah membangun pondok. Itu beliau ini termasuk muasis pondok yang luar biasa ya. Dan dulu beliau juga lama nyantri di Lirboyo dan termasuk salah satu santri fenomenal. Wah, luar biasa. Mungkin kita ngobrol-ngobrol cerita dulu di pondok Kiai, nostalgia Kiai. Iya. Awal mulanya gimana jenengan kok bisa mondok dan milih di Lirboyo? Dulu itu sebetulnya nggak ada niat untuk mondok loh awalnya. Nggak niat mondok? Iya. Niatnya ya niat sholat, niat puasa. Niat ibadah. Niat dan awalnya itu sama godin ngono kae. Pelarian sebetulnya. Bukan karena saya punya kasus loh ya. Dan bukan dari rumah lari beneran itu bukan ya. Dulu itu awalnya saya berarti SMP selesai lah. Pas SMP selesai ceritanya kan liburan itu. Liburan itu biasanya teman-teman kan mulai mau daftar di mana. Melanjutkan itu sekolah. Antara 99 2000. Tahunnya 99 2000. 99 2000 jenengan lulus SMP. Wis tuwa saiki berarti. Nah, jadi saya lulus SMP pas ketepaan di Pekalongan itu sedang booming kerudung paros, kerudung santung. Mungkin kurang nyambung jenengan. Iya, karena waktu itu mungkin saya belum lahir juga. Nom aku. Jenengan masih imut. Iya. Sekarang amit. Iya. Nah itu saya itu punya pikir gini, loh, kok orang-orang kok pada dagang kok enak gitu. Dagang ke pasar, pulang bawa uang. Saya mulai koyok pingin dagang. Nah, mumpung saya sudah liburan, saya nyoba. Lah keluarga saya, siwo termasuk tetangga itu banyak yang buat kerudung santung itu. Berarti tinggal ngambil di situ. Nah, saya tinggal ngambil. Nah, namanya juga yang ngambil masih saudara. Wes yang penting dibawa aja, nanti kalau laku setor. Yang nggak laku berapa ya dikembalikan. Nggak resiko berarti. Waktu itu saya belajar ke pasar Wiradesa, terus sama pasar Comal, masih ingat saya. Landilalah laku. Laku. Habis? Enggak sih, enggak habis. Banyak lah. Cuma istilahnya untuk sekelas pemula. Lulusan SMP pegang uang segitu tuh sudah banyak.
saya akhirnya tambah tertarik. Terus pikiran saya, ngapain saya neruskan sekolah, wong sekarang saya sudah punya penghasilan. Itu mulai begitu. Lah makin ke sana habisnya semakin banyak. Tambah lagi. Saya tambah lagi ke pasar Batang pada waktu itu. Jadi saya pasar Batang itu udah hafal dulu. Sebelum Tapi bukan sebagai preman pasar, bukan ya? Bukan. Apalagi di belakang rel itu bukan saya. Kok ngerti tekan Ya kono? jelas saya orang pasar kok. Iya, pada waktu itu. Padahal pasarnya kan sebelah rel selatan, itu tekan lor barang. Ya iya, iki ono apa Nah, terus akhirnya saya sampai ke pasar Kedunguni, Batang, berarti Wirak Desa, Comal itu yang saya buat langganan itu. Akhirnya saya punya penghasilan. Inti ceritanya saya sudah tidak tertarik untuk meneruskan. Lah, enak kerja. Lah, saya nggak paham. Ternyata bapak saya itu, saya nggak neruskan itu nggak seneng banget. Lama setelah tahu saya dagang dan tidak pernah memikirkan untuk daftar di mana. Mulai saat itu berarti bapak saya nggak mau ngejak bicara sama saya. Tapi saya belum curiga pada waktu itu. Belum ngeh lah. Belum curiga. Akhirnya bapak saya yang nggak kuat sendiri bilang, sampean ki niate priye-priye nang, silai mirang-mirang ke wong tua, wong bocah umuran sak sampean kuwi wayahe disekolahke, malah kerja, kuwi dikira malah wong tuane kuwi sing ngongkon kerja, ora peduli karo pendidikane anak. Wah, saya bingung. Ternyata orang tua saya nggak ngajak ngomong itu jebul marah. Saya baru sadar itu akhirnya. Berarti itu jualan tanpa sepengetahuan orang tua? Tanpa, itu inisiatif. Lah saya sudah terus terang saja pada saat itu saya berangkat jam 9, jam 3 sore sudah di rumah, jam 2 lah. Berarti kalau saya datang sampai pasar biasanya jam 10. Langsung saya bawa kerudung itu ke pelanggan, saya sebar sampai sekitar jam 11 setengah 12 saya langsung ke pasar ke masjid dalam pasar. Saya santai jamaah duhur, terus saya makan siang. Bayangkan saja makan siang pasti di warung. Saya wah beres aku urip nek ngene iki. Semakin enak terus. Semakin nggak mau sekolah. Akhirnya saya mau ayah saya, bapak bilang begitu, saya berpikir, iki yang penting bapak ora jengkel sih. Saya bilang saya mau mondok gitu. Makanya saya nggak daftar. Itu sebetulnya itu untuk pelarian saja biar orang tua itu nggak marah. Awalnya begitu saya mau mondok gitu. Akhirnya bapak saya kan nggak marah lagi. Seneng. Berarti mondok. Maksudnya orang sekolah berarti mau mondok gitu. Lah mangkatnya kapan? Sekalian setelah lebaran bisa. Saya bisa. Terus akhirnya udah tutup semua itu pendaftaran. Tapi bapak saya nggak marah karena sudah jelas. Oh, ternyata mau mondok. Waktu matur mau mondok itu memang waktu itu sudah punya benar-benar mau mondok apa cuma belum ya, yang cari aman aja lah. Cari aman. Yang penting bapak saya nggak marah gitu toh. Tapi akhirnya setelah habis lebaran kok diam-diam saja adem ayem, bapak saya marah lagi. Si dopora. Iya, akhirnya cara gampangane sampean nek wis wegah berpendidikan rakno ditata wonto wis niate Pak kerja berarti sampean iso mandiri. Ya serasa nang omah iso mandiri ngaten. Waduh pakai tantang sekali. Urusannya berarti dawa iki. Urusannya dawa. Akhirnya saya berarti kakak sepupu saya namanya Abdus Syahid itu kan di Lirboyo. Akhirnya liku saya bener tanya wis nang Lirboyo priye lah daripada saya di rumah saya nggak enak sama orang tua. Akhirnya saya parah wis nang Lirboyo wis melu kakang jadi kakak sepupu. Akhirnya wis ra kae ki engko mangkat bareng po
dulu waktu itu belum seperti sekarang Lirboyo harus 13 Syawal. Iya. Saya sampai 3 tahun atau 4 tahun Lirboyo itu berangkat bebas. Bahkan dulu aliyah itu banyak yang berangkatnya setelah Idul Adha, banyak dulu. Udah telat hampir 3 bulan. Iya. Nah kalau dulu waktu itu saya berangkat berarti Syawal habis. Itu berarti ke Lirboyo itu karena ikut sama kakak sepupu. Nah, jadi akhirnya saya bilang sama bapak, kok nera percaya tak kok dhewe Mas Syahid, aku Pak melu nang Lirboyo. Wes tenang bapak saya. Berarti tenang betulnya kembali. cari aman aja. Cari aman awalnya, tapi ternyata bapak saya sih ternyata mengikuti terus. Nah, wes akhirnya saya kepaksa wes ke Lirboyo. Jadi awalnya ngaten kula. Asli awalnya saya itu lebih tertarik di pasar sebetulnya. Gitu. Saya enggak nyangka. Barang saya sampai sebelum ke Lirboyo karena saya itu merasa banyak sudah biasa serawungan sama orang pasar. Ceritanya saya itu mau pamitan sama bakul-bakul saya. Nah, ini ya, lucu ceritanya. Pertama saya pamitan di daerah pasar ini Wiradesa. Kebetulan itu anaknya di Lirboyo pada saat itu satu aliyah, namanya Sohib orang api-api. Nah, bisa dikontrol itu cerita saya benar apa enggak. Saya lupa namanya, Bu Kaji siapa dulu. Pokoknya anaknya Sohib. Ternyata ketika di Lirboyo bener saya ketemu. Ketika saya pamit Bu Kaji, aku ngapurane sing akeh wis rawungan karo sampean. Lho gini ngapurane lah napa? Aku Pak pamit, aku Pak mondok. Itu malah tertawa Bu Kaji. Ora bakal betah wis reti duit. Ngece. Aduh cilaka iki batinku. Urung apa-apa wis didongake ora betah. Iya temenan le, anakku engko nek ra ngandel kowe nang Lirboyo mesti temu. Arane Sohib. Kelas 1 padahal kelas 1 aliyah. Wong dari paling 2 tahun maneh selesai kuwi niate Pak mulih terus. Nek ora tak kirimi sak njaluke niate Pak mulih terus. Loro perkara terus. Apa meneh kaya sampean padahal Sohib lho reti kerja, apa meneh kaya sampean. Wis teater kudu oleh penghasilan, mesti mulih kowe ya kuwi. Aduh cilaka iki. Akhirnya saya poyan lagi pamitan ke bakul yang di Batang. Lah bakul yang Batang itu enggak seperti itu. Istilahnya enggak ndongake, cuma malah ngendon-ngendoni gembosi saya. Enggak ada yang dukung itu tuh. Dipikir dulu, kamu itu sudah enak di pasar, langganannya banyak. Kamu dipikir dulu, cari langganan di pasar itu sulit. Sampean barangnya payu kok malah Pak ditinggal. Aduh cilaka maneh iki aku. Iya, saya sempat berpikir kok aduh. Tapi aku ngomong soe bapak iki nang omah. Aku bingung aku. Akhirnya yang menguatkan saya itu orang Kedunguni, berarti Cap Gawen Selatan. Sampai sekarang orangnya masih baik sama saya. Itu bakul juga? Bakul. Satu-satunya yang menguatkan saya itu namanya Bu Kaji Saro. Nah, Bu Kaji Saro. Saya pamit, Bu Kaji. Aku Pak mondok bae Bu Kaji. Aku ngapurane wis insyaallah engko bar bodho aku wis ra iso ngeteri gedung. Nah wis bener, rezeki ki engko tekan kapan sih ono kerjaan kowe iso kerja terus, tapi nek ngaji kowe syukur yamene, nek engko wis ra iso. Wis satu-satunya bakul yang mendukung cuma itu, yang lain enggak ada. Setiap bakul sing tak pamiti mesti bilangnya kalau enggak betah, eman-eman begitu wis. Motifnya sama. Dan cuma bukan itu mempengaruhi pemikiran enggak, Yai? Iya, akhirnya saya tambah mantep. Oh iya, tak pikir sing aranane wong kerja itu kapan saja kan bisa. Tapi kalau mencari ilmu kan idealnya kan masih muda, masih bocah, pikirannya masih belum kemana-mana. Akhirnya saya tambah mantap, saya dongake malah saya dikasih itu disangoni bahasanya. Saya masih ingat disangoni sama Bu Kaji. Lah itu
sampai sekarang dilala saya punya rutinan pengajian rutin di Perawasan itu desa sebelah sama Capkawen itu. Orangnya ngaji akhirnya. Sangoni mana ya? Iya. Iya. Akhirnya saya itu berarti ketemu nang ngaji. Ini orang ini berjasa sama saya, termasuk saya bisa ke Lirboyo itu motivasinya. Sebetulnya saya sudah goncang sebetulnya. Karena antara jadi bakul-bakul yang sebelumnya ngebosi. Rata-rata begitu. Buka sini ya senyum-senyum karena memang itu kisah nyata. Akhirnya saya jadi ke Lirboyo. Nah, pertama ke Lirboyo itu kan berarti di dunia yang baru ya. Iya. Dunia yang baru. Dan sebelumnya sudah punya pengalaman bisa cari uang. Iya. Terus di Lirboyo kan udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya. ada semacam goncang atau gimana? Lah, kalau masalah pengen cari uang masih ada. Cuma yang paling saya adaptasinya sulit adalah pelajaran. Sebab saya itu latar belakangnya kan dari SMP negeri. Bayangkan SMP negeri langsung masuknya pesantren salaf. Kalau masuk kelas berapa berarti pas waktu itu? Dulu waktu itu saya coba tes kelas 4. Yo kelas 4 itu saya sudah sulit sekali wong saya dari ya. Iya. Wong tes kelas 4 wong saya sekolah negeri SMP enggak tahu. Tapi masuk lolos kelas 4. Lah itu alhamdulillah bimbingan kakak-kakak kelas dulu. Kamu hafalkan ini, pahami ini kan dulu sudah ada kisi-kisi istilahnya. Poin-poin mana yang dipelajari. Lah itu saya padahal enggak pernah iku wis ketemu barang sama baru iya, semua barang itu baru saya bingung. Nah itu alhamdulillahnya yo banyak yang nyemangati dulu kakak-kakak kelas. Ora kae ora wong tes. Itu posisi kayak gitu sudah kerasan di pondok atau masih belum sepenuhnya kerasan juga? Lah alhamdulillahnya saya itu punya punya kepribadian saya itu kalau sudah di sini ya di sini, kalau sudah di sana ya di sana. Alhamdulillah saya bisa menyesuaikan. Ya, saya sudah kadung sampai sini ya aku pahit, getir, manis ya saya hadapi di sini. Saya percuma. Kalau saya mau nggak mau di sini ya saya nggak berangkat tadinya. Jangan saya sudah berangkat tapi akhirnya pulang. Saya bilang begitu. Komitmen lah. Nah, istilah saya sudah menentukan pilihan ke sini ya sudah. Terus saya hadapi. Berarti tantangan waktu itu di pelajaran. Sampai pertama saya masuk kelas anak-anak baca nazom itu saya bingung. Iki tukune nang ndi? Pak muni tahlilan kok udah tahlilan. Kan kaya majmuk latif sih. Nah, itu. Nazomnya kan kecil ya. Nah, dulu kan nazomnya kan banyak yang gabungan. Qaidah sorfiyah sekalian maksud kan begitu kan sekalian Imriti iki apa tahlilan kok ya tapi kok lafaznya kok ya udah tahlilan saya nggak kenal saya nggak kenal saya sampai berpikir begitu karena kan di SMP nggak ada nadoman nggak ada pegon nggak ada saya belajar pegon udah kemeringet bahasanya kemeringet dulu makanya saya ya alhamdulillah ketika di sini ada anak ngaji ternyata pelajaran pondok luweh angel timbang adol kudung. Loh nemen adol kudung gampang jebule ya. Ya Allah. Lah itu saya awalnya begitu, adaptasi terutama di masalah pelajaran. Karena dari latar belakang SMP negeri masuk langsung pondok pesantren. Kalau soal apalan. Nah, kan di Lirboyo itu salah satu khasnya menjaga apalan. Tiap kelas naik kelas nanti ada hafalan baru lagi naik kelas ada hafalan baru lagi. Nah itu alhamdulillah saya dulu ada yang ngasih tahu ada yang berikan nasihat pokoknya kamu tiap hari harus ada waktu untuk menghafal entah setengah jam entah 1 jam harus ada dan itu dipraktekkan. Saya praktekkan karena kalau enggak gitu karena di Lirboyo itu kan bisa dikatakan anak Pekalongan ketemu orang Pekalongan juga kan begitu kalau satu blok jadi koyok gerumbungan nang omah jadi nanti enggak
Koyok-koyok ki bocah wis ora kilingan sinau, ora kilingan. Harus bisa ngatur waktunya sendiri. Waktu ya. Nah itu memang itu saya pegang itu. Oh iya, iki nek ora tak saya sendiri punya jadwal pribadi berat. Karena cangkruan gerumbungan itu ono terus. Pagi ada. Ya, sore ada, malam tengah malam ada. Ada terus. Kalau nggak bisa ngatur waktunya sendiri ya wes. Sudah tergerus. Tergerus sudah habis. Ya cuma istilahnya cuma dia cangkruk aja wes. Terus nggak hasil. Main-main tok lah, main-main tok. Cuma pindah cangkruk. Tapi jenengan bisa itu mempraktekkan sehari nyisihkan waktu setengah jam sampai tamat mempraktekkan itu. Alhamdulillah. Kan teman-teman itu kan yang akrab biasa cangkruk kan ada waktunya. Dia juga nggak betah kalau terus kan. Lah itu. Ya bosen. Nah di mana? Soalnya kan gini Kiai. Kalau masih tingkat ibtidak masih semangatnya masih oke lah. Iya. Rata-rata kan kayak gitu. Sehingga kalau ibtidak itu mayoritas hafalan beres semua. Iya. Nanti setelah di Alfiyah waktu itu Sanawi itu mulai agak ada yang mengalami kesulitan. Naik kelas lagi di Aliyah Juman tambah. Iya. Itu lagi. Bahkan semangat ngapal kene pun udah mulai kendor. Jenengan kira-kira gimana itu waktu itu? Nah, saya alhamdulillah ketika saya masuk kalau dulu sanawiyah ya. Nah, sanawiyah itu alfiyah dulu kalau sekarang kan aliyah. Ya, istilahnya. Dulu saya masuk alfiyah itu ketemu dengan mustahik guru istilahnya yang sangat disiplin sekali. Beliau namanya Bapak Imam Rofi'i, asli orang Kediri, Jabang Sidomulyo, Kediri. Jadi Pondok Kodran itu lurus terus. Pasar Jabang Kediri. Itu yang membimbing. Lah, itu yang bilang, kamu kalau hafalan alfiyah tidak ingin tertuntut, tidak ingin kesulitan, caranya setengah tahun hafalanmu sudah selesai. Masalah belum lancar nggak masalah. Yang penting setengah tahun kamu selesai. Setengah tahun ke sana tinggal melancarkan saja. Itu terserah kamu mau caranya bagaimana. Yang penting kalau kamu tak bilangin mau ya nasihat saya begitu. Nah itu saya angen-angen. Oh iya benar. Yang penting setengah tahun itu saya dapat. Walaupun belum lancar nggak masalah, berarti setengah tahun kemudian kelancarkan, setengah tahun kan insya Allah lancar. Nah itu alhamdulillah nggak sampai setengah tahun kan sudah lancar. Dan kebanggaan tersendiri itu kalau nazom sudah sudah hafal penuh. Kalau lalaran kan ada ya lalaran, jadi baca hafalan itu nazom seminggu sekali kan ya, seminggu sekali. Itu kebanggaan kalau dia sudah hafal tanpa pegang, tanpa buka, apalagi wah jenengannya itu dulu fenomenal itu kalau lalaran. Iya memang paling semangat. Iya alhamdulillah. Dulu itu saya kan agak dekat sama panjenengane putrane almarhum Mbah Habib. Nah itu namanya Cak Aris. Itu Cak Aris itu sering nyemangati. Wes bro, nek sampean ku bisa nggerakke kanca-kanca jayid kabeh ada sayun azim. Wah, gitu. Itu mesti gitu. Lah iku alhamdulillah saya itu bisa dicek ini. Saya bilang ini bisa dicek. Tamatan saya berarti kalau muhafadzah umum sampai kelas 2 aliyah berarti ukudul juman. Ukudul juman yang pertama dan yang pertengahan berarti ya ukudul juman ukudul juman yang pertama kelas 1 aliyah kelas 1 sampai 2 saya 1 sampai 2 1, 2,
itu jahit semua kelas saya. Kelas saya jahit semua 100%. jadi nggak perlu ditanyakan saya jahit apa tidak. Kelas saya jahit semua, itu bisa dicek di Lirboyo. Angkatan saya sampai kelas 2 aliyah itu sampai godek-godek. Dan itu nggak gampang kan? Nggak gampang. Wong kudul juman itu semangat sudah menurun semua. Sudah, baik dari sisi umur, kejenuhan, sudah berapa tahun kan rata-rata kan. Waktu kan juga sudah ada roan dan sebagainya. Ya, istilahnya untuk roan sudah banyak kegiatan itu. Ada yang di organisasi, kan sudah begitu kan. Sudah mulai banyak itunya lah. Kegiatan yang di luar sekolah sudah banyak. Nah itu saya nggak bisa jahit 100% itu cuma terakhir 3 aliyah. Karena teman-teman tak bilang sudah sulit kayaknya ini. Ya saya sudah teman-teman, karena saya kan bagaimanapun semangatnya kalau teman-teman sudah nggak kuat ya sudah. Karena kan untuk menciptakan ngegulkan 100% jahit kan juga harus semangat teman, harus. Nah jahit dewe itu gampang. Jahit karena nggak ngurus orang lain. Lah, tapi jahit bareng-bareng itu yang sulit. Makanya Caris bilang kamu bisa nyemangati teman-teman mau jahit semua, ada syai'un azim. Betul itu Caris kan. Saya berarti kelas 2 sanawiyah itu padahal belum ada karantina. Kalau sudah karantina ya nggak gumun. Iya. Memang sudah program, itu belum ada saya karantina. Karantina mulai adik kelas saya persis. Berarti 2009. Kalau saya kan 2008. Mulai adik kelas saya persis, mungkin termotivasi itu. Kenapa kok bisa? Jangan sampai kalah. Kan biasanya begitu Lirboyo. Nah itu sampai berarti saya menyelesaikan alfiyah jahit semua satu kelas. Bayi Habib itu membelikan kambing 2. Itu kambingnya tuh bendot-bendot gede-gede. Malah mayornya di asrama bangunan, saya masih ingat. Asrama bangunan. Itu pasti ada cerita-cerita menariknya itu. Oh iya jelas itu. Nanti yang nyambung sing bisa jadi kenakalan yang jenengan gimana. Nah itu nanti yang cerita-cerita yang menarik itu. Biasanya santri itu kan punya sisi kenakalan. Kenakalan yang dalam tanda kutip. Iya. Konyol. Nah, itu biasanya kan gitu. Bahkan kiai-kiai yang karismatik dulu mondok itu pun punya cerita masing-masing. Hanya konyolnya masih ada. Nah, pemirsa, untuk menyimak tentang kisah-kisah kekonyolan beliau ini akan kita saksikan pada part selanjutnya. Untuk edisi part yang ini tadi kita sudah simak bagaimana awal mula beliau ini mondok di Lirboyo, kemudian tantangannya apa saja, kemudian bagaimana cara beliau berkonsekuen dalam mengatur waktu sehingga ambil contoh satu, hafalan selalu target terpenuhi sebelum waktunya. Itu kan luar biasa. Dan nanti part selanjutnya kita akan ngobrol tentang kecentilan beliau. Demikian, jangan lupa subscribe, like, boleh komen juga di Dambar ID. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.